kalau dari pihak sebelah ini lagi senang-senang banget nih, lagi happy-happy-nya karena mereka lagi banyak bahan ya untuk ngejatuhin Yai Mim, lagi banyak bahan. Tapi semua itu juga nggak bakalan ini ya, berpengaruh gitu. Paling pengaruhnya ya apa ya, psikologis dari ini ya, Yai Mim aja ya mungkin dan istri karena beranggapan netizen itu udah berpaling ke mereka gitu kan. Padahal juga nggak ada lah ya. Kalau netizen-netizen yang berpikir secara akal sehat nggak mungkin ya ngebela si Suhe gitu. Karena jelas. Pokoknya buat teman-teman jangan mudah tergiring ya. Ini netizen dengan framing gila, framing sekalian. Nah, sekarang kalau muncul seperti itu lagi, ya bisa jadi ya. Nah, teman-teman di sini yang pelan-pelan sudah mengenal Mim, ya pastilah tidak, ya memang gitu orangnya. Tapi kalau yang mudah berubah ya berarti, ya tapi saya paham kok, nggak apa-apa. It's okay. Dengan framing gila, framing sekalian. Nah, sekarang kalau muncul seperti itu lagi, ya bisa jadi ya. Nah, teman-teman di sini yang pelan-pelan sudah mengenal Mim, ya pastilah tidak, ya memang gitu orangnya. Tapi kalau yang mudah berubah ya berarti, ya tapi saya paham kok, nggak apa-apa. It's okay. Dengan siapa netizen yang secara akal sehat ya melihat permasalahan ini dari awal dan mendukung Suhe. Sekarang tuh mereka lagi mendominasi ya teman-teman ya di komentar-komentar. Kan para buzzer-buzzer ini dibayar untuk membuat huru-hara di sosial media ya, menggiring netizen. Buat netizen-netizen yang baru mengikuti mungkin ya bisa kegiring gitu karena tidak melihat eh, permasalahan yang sebenarnya gitu kan. Ya itu. Jadi buat teman-teman ya di sini ya tugas kita semua sih ya untuk meluruskan, untuk mematahkan gorengan-gorengan dari sebelah gitu kan. Dan ya permasalahan-permasalahan yang kemarin terjadi juga sudah diklarifikasi sama Yaimim ya. Tuduhan-tuduhan mereka seperti ya kemarin Yaimim itu dituduh soal apa ya, melempar ya rumah ya, melempar rumah terus melempari mobilnya. Padahal nggak ada itu, nggak ada. Ya mereka disuruh ngecek CCTV juga nggak akan berani ya kan. Terus RT-nya juga diminta untuk apa ya? Dimintai CCTV juga nggak dikasih gitu kan. Jadi kan udah jelas itu untuk keperpihakannya mereka tuh ya RT RW juga sialan juga itu kan. Aku kok curiga geng Meksiko bersatu jadi buzzer soalnya tiba-tiba banyak. Iya, ya itulah mereka strategi baru itu teman-teman ya. Makanya Yai Mim ini dipancing supaya masuk perangkap mereka gitu loh. Nah, itu teman-teman ya. Makanya juga Yai Mim ini harus hati-hati juga sebenarnya. Karena kalau enggak ya masuk perangkap mereka. Mereka lagi menyiapkan strategi-strategi yang gimana ya teman-teman, gimana caranya untuk membuat netizen ini berpaling gitu, membela sisi S gitu. Ya aku bisa katakan netizen tolol itu yang mau yang apa ya, mudah tergiring dengan giringan-giringan dari mereka gitu aja. Netizen mana yang melihat kasus ini ngebela si S kalau bukan buzzer gitu kan. Iya, mereka sekarang tuh lagi gencar-gencarnya ya. Karena nggak ada cara lain buat nyerang si Yaimim untuk menjatuhkan Yaimim, mereka nggak ada cara lagi. Mau nggak mau mereka harus eh,
melakukan cara-cara kotor ya. Ya kalau nggak bayar buzzer-buzzer ya untuk bikin sampah di komentar-komentar, di komal-komal, ya mana mungkin mereka bisa melawan gitu, nggak imbang gitu. Lawan mereka kan satu Indonesia, netizen satu Indonesia. Nah, netizen Indonesia ini kan bukan hanya berfokus dengan permasalahan ini aja gitu. Jadi juga harus kita yang ini melawan gitu. Jadi makanya buat teman-teman juga kita kawal terus gitu permasalahan ini, jangan sampai lolos gitu kan. Halo Kak Esti, selamat siang Kak Esti, selamat siang. Menjelang sore ya. Waalaikumsalam. Ya biasalah Kak Esti ya. Mereka lagi ini nih bergembira ria mungkin ya. Karena apa ya? Mungkin strategi mereka itu berhasil mungkin ya. Pelan-pelan berhasil mungkin ya. Ya kalau dengan cara-cara kotor ya insya Allah nggak akan ini ya teman-teman, nggak bukan bertahan mereka tuh. Mau sampai kapan ya? Aduh. Iya, nggak apa-apa mereka senang dulu. Biarin aja mereka senang ya kan. Nanti kan alam sendiri yang bekerja gitu. Teman-teman boleh dong dibantu tap-tap layar ya. Ini nggak tahu ya kenapa live aku kena PL atau gimana ya? Nggak naik soalnya. Halo Bang Sunaryo, terima kasih udah bantu tap-tap layar ya. Ya kita coba sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Bukti-bukti kan belum dikeluarkan semua, iya. Kalau dikeluarkan, waduh tambah ini, tambah kejang-kejang mereka ya. Biarkan mereka senang-senang dulu nih. Nanti baru kita gas ya kan. Karena mereka tuh lagi menyiapkan strategi kotor ya. Main cantik ya, sok-sokan main cantik ya kan. Real life dulu bang. Tadi aku udah matikan, terus live lagi. Tetap juga nggak naik, biasanya naik ya. Ya begitulah ya teman-teman. Mereka teman-teman dari sebelah itu para buzzer-buzzer kalau mampir ke sini kan isinya cuman mau nge-report ya kan, rame-rame. Ya mereka tuh lagi ditempatkan di posisinya masing-masing teman-teman ya. Ya dari pengacaranya itu sudah menyiapkan para buzzer ini untuk diberikan tugas untuk iya ya benar KST. Ya pokoknya menyiapkan strategi kotor ya supaya apa? Supaya ya meme ini terpancing gitu loh. Nah takutnya ya meme ini ya begitulah ya teman-teman. Bisa terpancing kan jadi bahan lagi untuk mereka gitu kan. Tuh. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa mengontrol lah. Soalnya kemarin kan si Ibu Ros juga sudah selalu memperingatkan Yaimim ya. Ada momen dimana si Yaimim itu nyubitin si Ibu Ros ya karena mungkin nggak terima dinasehatin suruh ngontrol-ngontrol karena Yaimim sudah mengontrol katanya. Tadi udah Kak, tadi udah eh, keluar terus live lagi gitu. Nggak apa-apa lah, kita aja ya kan, kita aja. Nah pas momen ini nih, coba bentar ya.
Jadi nanti saya up videonya ya teman-teman. Jadi gini, semalam itu Kiai dan Gus Nukman main di sini. Main di sini, guyon-guyon di sini sama Gus Nukman. Saya videokan. Kemudian Gus Nukman pamit. Ketika Gus Nukman pamit, saya sama Yemim masih ngobrol. Lalu Yemim ini pamit ke saya mau ngambil mobil sama membuang bungkusan rambut gitu. Nah, ketika Yemim pamit mau ngambil mobil yang ada di Cakara, Yemim tuh dihalangi oleh mobil Mbak Sohara di sana itu di situ. Dan Yemim merasa kayak diintimidasi. Akhirnya Yemim mengatakan jangan parkir di tengah jalan gitu. Lalu mereka turun dari mobil, lalu mereka memvideo, lalu tapi sebelum itu kejadian kemarin lusa, tanggal 3. Kemudian terus saya yang berujung saya diludahi, kemudian dada saya jantungnya cepat banget, saya takut. Saya diludahi yang berdua kali, ada videonya. Kemudian yang kemarin tanggal 4 kami pulang dari Jadi yang Ibu Ros diludahi itu ada videonya katanya. Banyak akun ternaknya sekarang teman-teman ya. Ini ada akun ternaknya yang bilang netizen udah paham bu, siapa yang cari gara-gara, nggak usah dijelasin ngalur ngidul katanya. Mungkin Yemim itu kemarin sekaligus sutradara. Kita tahu lah ya, memang bisa menilai lah ya. Mereka mau memframing seperti apapun ya kita nggak akan percaya lah ya. Karena memang yang membuat masalah, yang membuat Yemim itu ngamuk-ngamuk juga si Suhara gitu kan. Karena memang dia parkir di tengah jalan gitu loh. Memang sengaja gitu. Nah di video ini loh. Nah ini. Mereka pakai strategi sok cantik, sok kalem ya. Jangan difitnah terus. Yang ngajak cabul adalah kamu, bukan aku. Kamu yang mengajak cabul. Demi Allah, wallahi, Sahara yang ngajak cabul padaku. Ya boleh, pulang. Pulang, kamu dibunuh loh kalau nggak pulang. Lu tidak siap mau membunuh kamu. Dia siap mau membunuh kamu loh, Dok. Pulang, Dok. Pulang, Dok. Cepet, lari, kunci. Dia sudah siap mau membunuh istriku. Pegang payudara. Ayo. Ya enggak. Ojo pringis-pringis we. Kowe pegang payudara istriku loh. Kowe juga bading masku. Kowe juga bading arlojiku. Ayo. Kembalikan itu. Sajadaku kau bakar. Sajadah istriku seharga 48 juta kau bakar. Kau perintah Jiono. Ya, Mas, tolong Mas ini. Aku mau parkirnya nggak mau loh. Parkir di sini. Parkir di sini, coba lihat. Mbak, kamu ini Dok, dia yang ngajak cabul aku. Kok katanya aku ngajak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo Dok, kita pergi aja. Kita minggat dari sini. Gak kerasan aku. Sebenarnya tanah itu kan 3 kapling, 2 milik Bu Sonia, yang 1 diaku oleh The King of Kong. Ini jalan loh Mbak, bukan tempat parkir. Mbak, ini jalan. Sebenarnya Yemim itu memperingatkan si CS ini untuk ya parkirnya jangan di tengah jalan karena Yemim itu mau lewat juga gitu kan. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Mereka tuh lagi mode kalem tapi beringas gitu. Tahu nggak? Serigala berbulu domba. Nah, itu mereka sedang menggunakan strategi itu. Ini ya itulah teman-teman ya. Yang memang niatnya untuk memancing Yemim gitu.
Mode mode kalem ya, mode kalem tapi menusuk sampai ke jantung. Ya itu strategi mereka yang mereka mau coba bangun ya, untuk menjatuhkan Yaimim dengan cara-cara ya seperti itu. Nggak pakai cara teriak-teriak lagi gitu. Nah, jangan sampai Yaimim itu terperangkap gitu dengan apa strategi-strategi yang dilakukan oleh mereka gitu. Ya, aku paham lah, mereka tuh lagi pakai strategi itu untuk gimana caranya untuk Kiai Mim itu masuk perangkap gitu. Nah, kalau udah masuk perangkap itu ya udahlah gitu kan. Justru malah nanti digoreng-goreng sama sebelah gitu kan, jadi bahan gitu. Nah, namanya netizen itu nggak semuanya bisa mencerna gitu kan. Langsung di ini, wah ternyata si Kiai Mim juga sama gitu kan. Nggak terkontrol gitu kan. Ya itu yang mereka goreng kan seperti itu nanti ujung-ujungnya. Ya itu salah satu eh ya ini masuk dalam perangkap mereka gitu. Akhirnya masuk kan, dapat bahan lagi mereka. Ya kalau kasihan ya kasihan Kak lihat ini. Memang ya ini juga harus menahan diri juga harusnya ya dari kejadian ini. Jangan lagi nanti habis kejadian klarifikasi, setelah kejadian klarifikasi terus kan ujung-ujungnya. Udah gitu. Kita fokus permasalahan yang sedang bergulir aja. Mau dipancing seperti apapun, kalau kalau aku ya, ya udah biarin aja. Biar capek sendiri mereka tuh. Kalau kita urusin balik, ya nama jadi-jadi, kita yang jadi emosi jadinya kan nanti. Nah, kayak ya Imim ini kan akhirnya terpancing kan emosi. Ya memang kalau kita mau meluapkan segala amarah yang pernah dilakukan si Suhara terhadap dia kan ya udah gitu loh. Karena sekarang kan hukuman dari netizen sanksi sosial kan. Kalau didiamin mereka pusing sendiri. Iya, maksudnya bener nggak? Kalau kita urusin mereka malah menjadi-jadi gitu. Karena perangkap mereka itu memang seperti itu, mancing-mancing Yaimim gitu. Kalau Yaimim terpancing, ya mereka dapat bahan. Ya nggak sih? Itulah salah satu Yaimim kenapa marah-marah. Ya memang kalau alasannya apapun, tetap aja beliau tuh masuk perangkap mereka gitu. Orang tua biasanya gitu, banyak omongannya yang mengulang. Iya, takutnya masalah-masalah yang sudah lewat diungkap-ungkap lagi kan. Ya udah, itu kan sudah bergulir permasalahannya. Tutup, tutup, tutup. Pelan-pelan. Oh, iya memang kalau jadi ya memang pasti lelah gitu. Tapi kan itu sih, kalau ya memang bertindak semaunya memang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, kalau nanti netizen itu tergiring gitu kan dengan gorengan-gorengan dari sebelah gitu. Kalau ya memang itu terpancing, ya enggak? Karena itu strategi mereka. Strategi mereka itu ya gimana caranya untuk memancing amarah si Yaimim gitu. Kalau dibiarin aja, biarkan aja, nggak usah banyak pola ya. Mereka pasti pusing sendiri karena nggak ditangkepin sama Yaimim kan. Artinya apa? Eh, usaha mereka memancing-mancing Yaimim itu nggak berhasil gitu. Yang pastinya kuncinya ada di Yaimim, iya. Biar apa? Biar nggak dikit-dikit klarifikasi gitu loh. Biarkan saja mereka mau menuduh apa. Tapi kan dari pihak Yaimim juga nggak bisa ini kan, nggak mau membiarkan kan. Maksudnya nggak mau tinggal diam gitu. Kalau masalah yang memang sudah apa namanya kelewatan, ya memang kita nggak bisa tinggal diam.
Cuman kalau kita terpancing hanya karena si Suhara parkir di ya di pengkolan itu kan, ya biarkan aja gitu. Iya, memang ya memang harus keluar dari lingkungan itu. Benar, benar. Ya nggak mau nggak mau gitu loh. Kalau tetap bertahan di situ artinya ya masih tetap mau berkonflik, walaupun itu rumah Yaimim sendiri ya, gitu. Artinya apa? Yaimim tuh masih nggak terima atau gimana gitu, pengen balas dendam atau seperti apa. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Sikap Yaimim yang awal ya, lebih tenang menghadapi si Suhe kan. Ya kalau menghadapi dengan seperti ini kan takutnya ya gini lah kelihatan kan aslinya. Maksudnya eh diperlihatkan gitu loh kalau Yaimim juga sama aja gitu. Suka teriak-teriak, suka apa ya, melebar kemana-mana gitu kan. Karena urusannya kan sudah di kantor polisi, ya sudah kita aja. Ngapain kita nyari-nyari masalah baru lagi gitu. Nanti pusing sendiri. Kita sebagai netizen juga pusing gitu kan. Kita fokusnya ke permasalahan yang sedang bergulir, tapi ini malah melebar kemana-mana. Ya mudah-mudahan aja sih, ya ini bisa menahan diri gitu kan. Karena ya gimana ya teman-teman ya, kita sebagai netizen itu memang bukan bukan orang-orang yang dibayar kan, karena melihat keprihatinan melihat kejadian ini gitu loh. Beda sama buzzer-buzzer nggak peduli mau yang didukung itu salah atau benar, nggak peduli kalau buzzer ya. Nah kita kan sebagai pendukung netizen ini gerakan ya digerakkan alam lah ya, alam yang menggerakkan gitu kan. Jadi kalau seperti ini kan aku juga pusing. Memang aku tetap aja nggak membenarkan tindakan-tindakan Suhe gitu kan. Tetap aja aku akan mengawal kasus ini karena permasalahan yang sudah bergulir gitu kan. Ya aku nggak bisa apa-apa kalau memang Yaimim itu melakukan tindakan-tindakan yang ya gimana ya, takutnya menjadi gorengan-gorengan mereka itu. Bang izin turun dulu mau lanjut. Ya, terima kasih Kak Hesti sudah mampir-mampir ya. Pokoknya kita kawal terus ya. Pokoknya jangan sampai para sebelah ya, buzzer-buzzer sebelah itu lebih brutal lagi gitu, lebih mendominasi gitu. Makanya kita harus mengawal biar mereka tuh nggak punya celah gitu. Oke, terima kasih Kak Hesti. Buat teman-teman yang lain boleh dong dibantu tap-tap layar. Apa ini? Kita tinggal nunggu aja nih sebenarnya si Kima ini. Tidak mementingkan dirinya, tapi dia juga memikirkan orang lain di sekelilingnya yang kena imbas dari dia gitu. Tapi kalau soal kepolisian dia nggak salah. Dikit lagi aku tidur nih. Dari tadi perasaan gue bilang dikit lagi mau tidur. Ya iyalah, kalau Jumi nggak dewasa dia nggak mau minta maaf. Dia lebih mengorbankan pekerjaannya dia, keluarganya dia. Aku malah udah mute. Aku kan baru malam ini nih ngebahas lagi. Sengaja untuk ngupdate perkembangan. Harusnya jangan minta maaf. Iya, kalau aku sih gitu sih. Cuman kan dia harus mempertimbangkan banyak hal ya, orang-orang sekelilingnya dia. Aduh. Oh tidur ya nanti. Iya sih tidur ya nanti sakit.
Harusnya iya Jam. XYZ. Tapi susah ngilangin kebiasaan nyariin sebelah. Ada bodo amat mungkin nggak tambah masalah. Ya itu sih mungkin ya. Karena takutnya justru malah di framing ya ini memang nyari-nyari masalah gitu loh. Karena nyari ya nyariin si sebelah terus ya kan. Ya memang sih. Ya Mim itu datang ke ngedatengin ya dalam berapa hari lalu datang ke pondoknya itu karena ya merasa di ini ya dituduh lah, terus mempertanyakan soal teror-teror tersebut gitu. Sepertinya sih nggak ujuk-ujuk ngedatengin si Sofian ya. Anda bodo amat mungkin nggak tambah masalah. Iya, pastinya itu. Saya ngikutin kasus ini dari awal. Nah, menurut Anda gimana? Kalau ngikutin ya. Hmm. Apakah Anda sudah berpikir berpaling gitu? Hanya karena tindakan-tindakan ya seperti itulah. Oh, comel. Iya, 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 iya. Kok ganti, kok ganti nama? Hmm. Iya, mungkin kalau permasalahan, iya mereka kan sekarang lagi mancing-mancing ya Mim kan, untuk masuk perangkap mereka. Ya akhirnya kepancing juga kan, gitu. Kepancing masuk perangkap mereka, akhirnya apa? Akhirnya ya Mim marah-marah gitu kan. Terus ya nambah masalah baru gitu loh. Kok lama prosesnya padahal kasus ini viral, ada apa? Ya karena yang dilaporkan tuh banyak juga Kak mungkin. Ya jadi ya mungkin agak lama gitu. Mungkin kalau satu orang yang dilaporkan ya cepat aja gitu kan. Karena ini banyak yang dilaporkan kan, kurang lebih 20 gitu. Jadi kalau ada proses laporan itu satu laporan aja bisa berbulan-bulan gitu. Apalagi ini 20 gitu. Ya Mim gampang dipancing. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan nanti ya mau nggak mau memang si Yaimim itu harus pergi ya, nggak usah bertetangga lagi dengan si Suhe karena memang si Suhe ini nggak pengen Yaimim tinggal di situ gitu loh. Ya memang sih kalau kita ngikutin ego ya ngapain harus Yaimim yang pindah gitu kan. Tapi itu justru malah membahayakan dirinya gitu kan. Justru malah Yaimim yang karena sebelah itu tetangganya itu memang ya dengan cara kotor, dengan cara apapun ya dihalalkan gitu untuk mengusir Yaimim dari rumahnya. Ya biarkan Allah yang membalas gitu lah. Nanti kan ada balasan sendiri, nggak perlu kita yang mengatur semua. Kita hanya gimana caranya kita biar nyaman aja lah gitu. Kemarin udah bilang Yaimim nggak pengen lagi pulang ke Malang gitu kan. Karena ya dengan permasalahan yang ada gitu kan, tapi masih aja tetap di ini kan rumahnya. Ya kita nggak bisa larang juga sih kan. Ya pokoknya giring apa pancingan-pancingan dari sebelah itu nggak perlu digubris juga, benar. Jatuhnya sekarang itu mereka sama-sama. Iya, nanti beranggapan netizen itu sama gitu kan. Ya meme itu sama gitu, emosional, terus nggak bisa mengontrol diri, teriak-teriak gitu kan. Itu jadi kan serba salah itu.
Ya kita lihat aja perkembangannya nanti ya kan. Kita udah, yang penting tugas kita sudah mengawal gitu kan. Mau gimana nanti ya, kalau amburadul ya mendingan aku bahas yang lain ya kan. Awalnya Bu Nyai kan sudah elegan, sudah bisa jaga martabatnya Nyai, tapi makin jauh ke sini itu berantakan. Ya takutnya udah merasa ini ya namanya manusia ya. Namanya manusia itu kan mungkin udah beranggapan disupport banyak netizen atau seperti apa gitu kan. Jadi hilang arah takutnya. Ya kita lihat aja lagi nanti, semoga saja ya nggak melebar kemana-mana lah ya, fokus ke permasalahan aja gitu. Kalau gimana lihat nanti aja gitu, karena arahnya sudah menyimpang lagi. Ya kita doakan aja, namanya orang tua. Yang penting dia nggak hal yang di luar batas gitu, seperti curang, seperti apa yang dilakukan sih. Teman-teman boleh dong bantu tap layar ya. Tumben ya, nggak naik kenapa? Karena kena coba memang istiqomah ada tahu nih dengan gosong. Ya Allah, dan dia ini mau tahu kenapa masih kuat. Suaranya nggak stabil. Oke, oke. Ada bising apa itu? Siapa ya? Masih ada bising ya? Cek. Nggak ada kok. Aman kan? Suara aman? Retno, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Retno. Oh iya. Cek. Oke. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang baru mampir. Terima kasih yang sudah stay ya. Ini teman-teman ada informasi baru apa? Ya barangkali teman-teman ada update terbaru ya. Karena aku nggak selalu ngikutin ininya ya, live-nya Yaimim, perkembangan. Karena kemarin beberapa hari yang lalu ya itulah mungkin karena ada keributan-keributan itu ya. Ya mungkin kalau kita lihat aja nanti ke depannya ya. Gimana apa ya?
sikap dari Yaimim dan Ibu Ros. Kalau saat ini ya kita masih inilah ya, mau mengawal gitu. Karena apa? Kasusnya yang sudah bergulir, kita fokusnya ke situ gitu loh. Nah, ini kan mereka tuh dari pihak si S ini lagi merencanakan sesuatu nih. Lagi menyiapkan strategi-strategi yang mungkin bakalan bisa membuat Yaimim itu tumbang gitu. Hmm. Karena mereka lagi menyiapkan buzzer-buzzer yang kuat ya bayarannya. Aduh. Karena ini tiba-tiba langsung brus gitu kan. Gak ada angin, gak ada apa, langsung banyak buzzer gitu. Akhirnya buzzer-buzzer itu memang di hire untuk membuat kerusuhan di sosial media ya, untuk mendominasi komentar-komentar yang berhubungan dengan kasus ini. Jadi ya nggak bisa apa ya, enaknya gitu bersosial media seperti Yaimin juga gitu. Harus bisa menjaga, terus eh, harus inilah, jangan dikasih celah ya sebelah itu. Ini teman-teman dari mana aja nih? Boleh absen dong. Teman-teman dari mana aja? Logika NPD, tempat parkir dan udah dibersihin, tinggal pakai malah dibersihin. Iya, itulah ya, orang nggak ada otak lagi mungkin. Nggak bayar, katanya bayar 1 juta, ya kan? Cuman bayar 400.000 katanya ya. Tapi bayar, ngomongnya bayar 1 juta kan? Ya, ya itu teman-teman, kita tuh menghadapi orang-orang yang seperti itu ya harus ekstra gitu. Udah aku gatal banget ini hidungnya. Kena alergi ini ya, minyak. Ya mudah-mudahan aja, kita doakan si Yaimim bisa mengontrol diri lagi untuk tidak apa ya, ya saling memancing kerisuhan lah gitu. Karena strategi mereka ya, si S itu strateginya bukan lagi ngamuk-ngamuk gitu. Jadi strategi mereka tuh sekarang tuh ini, sok kalem ya kan, mode kalem tapi beringas gitu di dalam. Nah itu harus hati-hati juga ya. Hmm. Ya itu karena pancingan-pancingan mereka itu berhasil ya Kak. Tetap aja sih, maksudnya kita pun kalau di posisi Yaimim ataupun ada di lokasi mungkin emosi juga ya melihat tingkah laku mereka yang selalu memfitnah gitu kan, menuduh-nuduh, apalagi sampai meludahi. Ya itu mungkin ya, kenapa beberapa hari yang lalu itu Kak XYZ udah tahu belum informasinya? Kenapa Yaimim, ya ini klarifikasi dari Ibu Ros ya. Kenapa mereka tuh marah banget gitu kan? Karena dituduh-tuduh melempari rumahnya, terus melempari mobilnya. Nah, terus satu lagi Yaimim itu dilempari sama gumpalan rambut gitu.
Ya, gumbang rambut diteror. Nah, itulah sebenarnya pancingan-pancingan mereka memicu untuk si Yaimim itu dan istrinya marah lah gitu kan. Itu adalah bagian dari strategi mereka untuk membuat kekacauan gitu. Supaya permasalahan ini timbul lagi gitu kan. Karena mereka tuh sudah pakai strategi mode kalem, jadi ketika memang nanti ada kerusuhan-kerusuhan, mereka tuh nggak akan ngamuk-ngamuk lagi gitu loh. Nggak akan marah-marah lagi, teriak-teriak lagi. Sekarang pakai mode kalem. Nah, untuk apa? Untuk mencari simpati netizen. Jadi ya itulah. Saya juga nggak memaksa teman-teman untuk stay ya. Ya kalau kecewa silahkan kecewa sama Yamim. Cuman ya eh, ya kita fokusnya bukan di permasalahan yang baru gitu kan. Kita mengawal tuh kasus yang sudah bergulir gitu. Atas tindakan-tindakan Yamim, atas tindakan-tindakan si Suhe ini yang sudah kelewatan batas gitu kan. Itu. Mm-mm. Kalau teman-teman netizen ada yang tergiring terus kecewa sama Yaimin ya silahkan gitu kan. Kita kan nggak tahu dan nggak merasakan apa yang terjadi di sana gitu kan. Terus Yaimin juga sudah klarifikasi. Hmm, iya, ya itu kita nggak bisa ngatur juga kak gitu. Mau Yaimin tinggal di mana juga, kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kita mungkin nggak tahu gitu kan. Ya memang netizen itu maunya ya sesuai dengan keinginan kita kan, cuman kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kecuali kalau kenal sama teror mereka tahu bodo amat pasti nggak akan. Nah ini nggak memperpanjang urusan kok kak, ini kan cuman bagian-bagian dari drama saja gitu, nggak memperpanjang. Ini kan bagian-bagian dari drama-drama cinta mereka itu. Kalau kalau menurut aku sih nggak berpengaruh dengan proses hukum atau apa ya, nggak berpengaruh. Yang penting tidak melanggar hukum aja gitu loh. Mau nanti gimana ya Mem ya terserah ya Mem gitu. Diajak ketemu Tuhan bang tuh sama Imin. Ya Mem nggak bisa tanpa ricu sama sebelah. Macam sudah candu kalau nggak ribut. Aduh. Ya biar biar rame-rame aja lah di sosial media lah urusan mereka. Yang kita kawal kan ya permasalahan yang sudah terjadi gitu. Kalau abang, bang saudagar lelong nggak mau ketemu Tuhan nanti. Ambil baiknya, buang buruknya aja kalau saya mah. Kalau kalau masuk di eh, saya ya saya ambil kebaikannya gitu. Hmm. Teman-teman boleh dong bantu tap-tap layar ya. Teman-teman teman-teman yang lain karena ini nggak tahu kenapa ya. Padahal aku udah refresh loh, udah eh, real life tadi. Masih kena pelang apa ya? PL juga kayaknya. Karena nggak naik-naik nih. Ya, itu urusan abang sih. Kalau menganggapnya itu kesesatan ya silakan gitu kan. Kalau saya mah nggak nggak mau ikut ngajinya karena memang kalau
kalau mau ikut ngajinya ya dari awal gitu, jangan sepotong-sepotong ya. Nah karena saya nggak bisa fokus ke ngajinya dari awal, ya udah gitu. Pasal penjara. Nah itu kira-kira kuat nggak laporannya? Nah kira-kira ekstrim. Emang si saudagar lelang ini siapa? Nah kasus CBL itu sama kasus persekusi kira-kira kuat mana? Jelas loh kalau kita melihat secara akal sehat nih, melihat di sosial media. Kira-kira kuat mana untuk bukti-buktinya? Nah, nah kita kan fokusnya di situ. Kalau masalah mau ngajinya seperti apa ya urusan mereka gitu kan. Saudagar lelong ini siapa? Iya, mereka untuk membuktikan kasus CBL aja masih bingung gimana ya. Karena nggak bisa lagi untuk melawan Yemim, maksudnya untuk menjatuhkan Yemim ya sekarang mau nggak mau pakai cara-cara kotor gitu kan. Sekarang kan buzzer lagi mendominasi nih di komentar-komentar ya. Penggemar berat ya. Oh, penggemar berat ternyata. Ini nggak biasa-biasanya ya, cuma 7 orang ini biasanya rame banget. Ya kena report mungkin ya, karena dari teman-teman sebelah itu kalau kesini kan rame-rame kan, bawa teman jadi nge-report. Nanti aku coba relive lagi. Bang Borden, enggak bang, udah hampir 1 jam. Cuman nggak tahu kena report kayaknya ya, karena penontonnya itu nggak naik nih. Kayak nggak biasanya lah, biasanya kan naik kan. Ini nggak tahu kenapa. Jelas kuat video cabul. Nah kan selingkuhan kampus UIN tahu video yang disebar ya Mim. Ya kita kan sudah buktikan. Nanti yang untuk membuktikan itu di kepolisian aja. Dari Yemim juga sudah melaporkan orang-orang yang diduga melakukan pencurian data pribadi Yemim. Kalau Yemim dan timnya sudah melaporkan pencurian data pribadi Yemim itu artinya apa? Artinya sudah mengetahui itu alur-alurnya dari mana video itu didapatkan, ya kan? Kan diuji forensik nanti. Dan pasti karena sudah dilaporkan, artinya apa? Artinya sudah diketahui oleh. Jadi gini loh, pengacara Yemim pasti udah punya ininya juga gitu kan, bukti-buktinya untuk melaporkan pencurian data pribadi Yemim, seperti video gitu kan. Nanti kita buktikan saja itu. Nah kalau soal Yemim memproduksi video pribadinya sama istrinya ya itu urusan beliau. Nanti kalau beliau masuk kerangkeng juga beliau bersedia kok ya kan. Itu yang dilaporkan tuh CBL terhadap siapa, terhadap si Suhe ya, buktinya yang mana coba. CBL pelecehan itu buktinya yang mana gitu. Kita kan ngomongin yang sudah ada di sosial media gitu kan, jelas itu. Nah kalau soal persekusi itu gimana tanggapannya gitu kan. Kalau ditanya soal itu kan waduh langsung kemana-mana itu jawabannya. Nggak wow banyak kesebar ya.
nggak ada satupun yang upload ke web bokeh. Iya. Ya karena ini lagi dipantau nih kan orang-orang yang punya video tersebut, terus siapa yang menyebarkan ke orang-orang. Nah, itu nanti kan kena tuh, ditelusuri semuanya. Nah, makanya orang-orang yang dilaporkan itu ada oknum-oknum baru ya yang dilaporkan kemarin tuh. Ada nggak tahu ada berapa. Kata kata pengacara Yaimim, Om Sugi, itu ada laporan terbaru yaitu kasus pencurian data pribadi Yaimim. Kita tunggu saja. Karena kita tuh nggak punya wewenang ya untuk membuktikan. Nah, jadi saudagar lelong juga harus ini nih, harus sabar menunggu ya. Mereka kalau ditanya soal persekusi langsung cabut mereka tuh. Ya. Pihak sebelah ini kalau tanya soal persekusi gimana, kabur mereka nggak bisa jawab. Itu video pribadi juga kok bisa jebol sampai KDM tolak lihat. Nah itu yang mau ngasih lihat pun juga nggak punya otak ya. Ngapain coba? Udah tahu itu video ini blue ya. Masih mau dikasih tahu ke KDM aktivitas Yaimim lagi gini sama sama istrinya. Kalau sempat Yaimim lihat, si KDM lihat, waduh habis reputasi ya si KDM ya. Nanti ketahuan kok siapa yang memindahkan secara ilegal gitu. Kita lihat aja nanti. Ini makin seru karena mereka tuh udah nggak bisa mengelak kemana-mana ya. Karena tanpa buzzer mereka tuh udah kejang-kejang gitu. Mau nggak mau ya timnya harus pakai buzzer. Yang buzzer online khusus bikin huru-hara di sosial media, di komal-komal, terus ada juga yang khusus di komen-komen. Nah, itulah ya. Kalau buzzer ini, teman-teman, yang ngamuk-ngamuk di sosial media itu dia nggak peduli lagi kasusnya, mau yang dibela itu salah, mau yang dibela itu masuk jurang ya nggak peduli, yang penting dia dibayar gitu aja. Jadi ya mereka tanpa buzzer apalah ya. Mungkin tambah kena mental gitu. Nah, sekarang aja biar mentalnya si Suhe ini agak gimana, senang sedikit ya kan. Nah, itulah dibuatnya buzzer seolah-olah netizen itu udah berpaling ke dia, banyak yang ngedukung dia. Padahal kagak ada tuh netizen yang secara organik ya melihat perkara ini dari awal sampai sekarang, yang melihat kasusnya dia itu yang sudah keterlaluan terus ngebela dia, itu nggak mungkin gitu. Kalau ada pun netizen yang nggak ngikutin lagi kasus ini ya bukan berarti nggak mendukung Yaimim, karena memang mungkin sudah muak melihat kasus ini gitu kan. Ya mau nggak mau ya udahlah, nggak ngikutin gitu. Gitu teman-teman ya. Ya komentar-komentar yang mendominasi sosial media yang menyudutkan Yaimim itu ya para buzzer ya. Nggak mungkin kalau bukan buzzer gitu loh. Karena buzzer ini di mana-mana ada teman-teman ya. Tinggal bayar sampai berapa bulan, nah itu selesai itu. Mau pengen seperti apa ya kan? Karena ada buzzer yang memang dibayar untuk memantau gerak-gerik dari si S ya kan di sosial media, si Yaimim di sosial media, memantau live dari awal sampai akhir itu direkamin. Nah itu ya, nanti disitulah ada potongan-potongan yang mungkin bisa digoreng sama mereka gitu kan, yang katanya melihat Tuhan ya kan. Itulah gara-gara mereka yang nggak berbobot ya. Ya sama aja ya kayak omong kosong aja gitu. Jadi nggak berpengaruh kok sama
proses hukum. Sebelah lagi bahas NPD. Katanya NPD itu sangat lihai memframing. Jadi ingat awal-awal kasus ini viral. Nah itu dia. Nah aku lucunya kok malah justru mereka menuduh pihak si Yaimim yang melakukan framing gitu loh. Padahal yang membuat drama ini dari awal ya diupload di sosial media kan dari mereka sendiri gitu kan. Si Suhe sendiri yang melakukan framingan-framingan itu. Kenapa tidak apa ya? Tidak sadar gitu loh apa yang mereka lakukan sendiri. Iya nggak sih? Atau mereka para buzzer-buzzer ini memang ya namanya buzzer yang dibayar. Yang mau nggak mau harus ngikutin yang bayar dong gitu. Mau nggak mau harus membuat cerita-cerita yang menyudutkan si Yaimim gitu loh. Ya kalau sebelah membahas NPD itu ya sama aja ya nggak sadar dirinya itu memang NPD gitu kan. Yang menilai kan orang lain gitu kan. Yang menilai kan orang lain. Jadi udah kelihatan kok. Ya dari awal siapa yang membuat framingan ini di sosial media sampai viral dan memframing orang lain, menjatuhkan orang lain, nah itu kan jelas gitu loh. Kalau nggak disadari juga berarti ya memang itulah NPD. NPD itu nggak disadari sama si pelakunya ya. Apa yang mereka lakukan, misalkan pelakunya ini melakukan kesalahan ataupun kejahatan, dia nggak akan mengakui itu. Karena dia berbuat itu ya menurut dia adalah kebaikan gitu. Itulah ya NPD ya. Sebelah itu roomnya yang dukung Yai. Oh, yang dukung Yai yang mana? Oh, mereka ada narasumber. Siapa yang akun siapa, Bang? Coba aku mau pantau. Mana tahu. Oh, kirain si sebelahnya. Kirain si pendukung si siapa namanya? Suhe. Lucu aja gitu kan. Pelaku eh si pelaku NPD membahas NPD kan lucu jadinya kan. Siapa Bang Borden? Live-nya siapa? Oh, udah selesai. Kirain masih live. Kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Kasih. Selamat sore ya. Gimana teman-teman aktivitas hari ini, aman, lancar jaya ya? Ya semoga lah lancar semuanya ya. Pokoknya semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Yong, hai Bang. Iya dari tadi Bang. Cuman ini nggak tahu kena report kayaknya. Jadi penontonnya tuh nggak naik. Ya nggak apa-apa sih. Ya. kena ri- kena report mungkin ya. Mm-mm. Nggak apa-apa. Tetap semangat dong, ya kan? Kita kan fokus ke permasalahan yang sedang bergulir ya kan? Kita mengawal si komplotan S itu naik statusnya jadi TSK itu aja. Kalau sudah sampai situ mungkin ya tugas saya sudah selesai gitu. Maksudnya mengawalnya gitu. Karena udah puas ya kan, karena melihat kelakuan dari pihak mereka itu kan udah kelewatan banget gitu kan. Nah di situ lah, biar mereka sadar sendiri gitu, gimana rasanya mendekam di hotel berpintu besi ya. Aku pengen tahu reaksi mereka tuh, karena sampai sekarang tuh kan mereka lagi mempersiapkan strategi baru ya, dimana
mereka tuh tidak lagi menggunakan kata-kata nggak mau teriak-teriak lagi, tapi dengan soft ya, dengan strategi sok kalem ya. Padahal beringas juga gitu. Ya Imim kepancing terus emosinya, Kak Dugong sengaja mancing-mancing gitu jatuhinnya. Iya, karena itu salah satu pancingan-pancingan mereka gitu. Karena beberapa hari yang lalu kan Yamim itu dipancing terus dengan tuduhan-tuduhan fitnah ya kan. Kayak yang katanya Yamim melempari rumahnya kan, melempari mobilnya, padahal itu nggak ada. Ketika kan gampang aja, cek aja CCTV ya kan. Kalau memang benar kan ketahuan kan siapa yang melempari. Itu aja kok repot gitu kan. Padahal jelas-jelas loh, Yamim kan di dalam rumah dituduhnya lempar-lempar rumahnya ya si Suez. Nah dari situlah kepancing-pancing Yamim itu, seperti kemarin diteror rumahnya, terus menghalang-halangi Yamim untuk lewat ya, karena ya, si Suhe ini parkir di jalan kan. Mereka udah nggak ada bahan bang, makanya mancing terus ya. Bisa jadi Suhe kan EPD ahli framing. Iya, karena sekarang mereka tuh mengubah strategi ya. Aturan yai diem aja, tenang, nggak usah kepancing orang gila, kasihan Bu Ros psikisnya kena. Nah itu yang aku bahas tadi ya kak, karena ibu apa namanya, itu kan cara strategi mereka tuh kan untuk mancing-mancing si Yaimim agar masuk ke perangkap mereka tuh kan. Akhirnya apa, masuk juga kan ke perangkapnya, jadi bahan mereka untuk digoreng gitu kan. Nanti digoreng biar netizen itu berpikir oh iya ya ternyata dua-duanya sama aja ini gitu. Nah itu karena akhirnya berhasil kan si S ini menggiring si Yaimim masuk perangkapnya gitu. Ya mereka tuh sekarang udah pokoknya mode kalem. Pokoknya mau digimanain pun si King Kong pun mode kalem, si S lebih diam ya kan. Tapi mereka beringas gitu kalau diam-diam gitu. Ya kan sampai mereka tuh nendang mobilnya Yaimim kan. Nah, terus si S ini meludahi si Bu Ros. Katanya ada videonya ya, nanti mungkin akan di up kan. Nah, nanti kalau udah ke up nanti kan kelihatan gitu. Nah, memang sebenarnya memang si S ini nggak tenang kalau Yaimim itu masih tinggal di situ, teman-teman. Nggak tenang, pokoknya mau gimana pun si Yaimim itu dibuatnya nggak tenang gitu. Karena mungkin tetep tetep aja iri. Karena si S itu kan nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, bersosial media juga kan sekarang pakai tangan orang lain ya kan. Meludahi kan juga ada pasalnya. Ya kalau memang terbukti ya nanti ada videonya, ya pasti kena gitu. Mm-mm. Ya itu teman-teman. Jadi si Suhara itu memang nggak tenang kalau Yaimim itu masih pulang ke situ. Makanya masih berusaha gimana caranya untuk Yaimim itu nggak betah lah di situ ya, dengan dipancing-pancing ya kan. Dan sekarang kan mereka pakai, karena nggak bisa bersosial media ya kan. Ya makanya mereka pakai tangan-tangan para buzzer gitu loh. Itu teman-teman. Karena mereka iri juga karena pihak si Yaimim itu kan merdeka ya, bebas bersosial media gitu kan, dan didukung banyak netizen. Nah kalau si S ini nggak ada didukung para buzzer, ya psikisnya pasti kena gitu kan. Kenapa timnya si S ini bayar buzzer-buzzer itu ya supaya apa? Supaya si S ini ngerasa wah masih ada nih netizen yang ngebela gitu loh. Padahal juga kagak ada tuh netizen yang kagak dibayar ngebela dia, nggak ada ya. Kok ada video dari sudut pandang rumah S ketika Mbak Yamin cubit Bu Ros dan diupload akun lain. Ya makanya itu kak, Nyonya Rupiah, saya kan bilang mereka kan nggak bisa bersosial media, ya makanya pakai tangan orang lain gitu loh. Makanya mereka tuh iri sebenarnya, dan mereka tuh iri sama Yamin yang
bebas bersosial media, bahkan nerima endorse gitu kan. Makanya mana ada dari si S ini, ngupload pakai akun sosial media mereka sendiri kan. Semuanya pakai akun, kalau nggak akun samaran ya akun-akun buzzer ya, itu aja. Karena mudah banget kok nyari buzzer di sosial media ini, memang sudah ada agensinya teman-teman ya. Jadi mudah saja gitu. Artinya akun itu ya akun-akun samaran. Bisa jadi ya si S sendiri atau tim-timnya si Suhe, atau memang buzzer yang memang dibayar khusus untuk mengupload gitu. Nah iya, makanya karena si pengacaranya juga sudah menginstruksikan kepada si S untuk tidak bersosial media, untuk nggak nge-up video ya kan. Tapi tetap aja bukan bukan dari akun pribadinya si Suhe ya nguploadnya. Pakai akun-akun samaran semua, karena apa? Pengecut. Pokoknya pendukung-pendukung sebelah itu pengecut semua, teman-teman. Lihat aja lah akun-akun buzzernya itu. Itu kan namanya akun ternak, itu memang pengikutnya cuma 20 palingan. Itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap layar. Bantu tap-tap layar ya teman-teman, biar kita naik lagi. Soalnya ini nggak tahu tiba-tiba penontonnya tuh drop gitu. Iya, nggak naik-naik live-nya. Mungkin harus turun dulu baru live lagi ya. Nggak tahu. Memang kena kena report. Ya ya kan malah ketahuan netizen orang videonya dari rumahnya. Ya iya, netizen pasti ngeh ini video dari si S, dari siapa lagi ya kan. Kalau udah jelas-jelas dari sudut pandang si S, rumahnya SS, terus dia nggak ngakuin. Konyol berarti kan. Aduh, emang masih konyol gitu. Ya mudah-mudahan aja si YMM itu nggak terpancing kalau memang masih mau tinggal di situ ya kan. Karena sebenarnya apapun yang dilakukan pihak sebelah ya si S, itu kalau dibiarin aja mereka capek sendiri gitu. Dengan cara apapun mereka juga bakalan ini. Nah kalau memang masih di situ terus masih eh, mau nyamperin ke kandangnya, ya itu sama aja kayak mau memperpanjang masalahnya lagi gitu kan. Ya biarin aja lah, kalau misalkan memang itu dugaannya dari si S yang melemparkan eh, teror-teror tersebut, ya udahlah biarkan aja di up aja di sosial media, nggak perlu nyamperin ke kandangnya sih. Itu kalau nyamperin ke kandangnya ya itu dibuat gorengan lagi, nanti digorengnya sampai gosong lagi. Namanya juga ya udah sepuh, mana istrinya disenggol terus jadilah beliau nih kepancing. Iya, aku sih lebih setuju ya Mim bersikap yang seperti awal ya, lebih lebih apa ya, lebih elegan gitu, seperti istrinya kan sepertinya kan lebih elegan kan awalnya. Iya iya benar-benar, apalagi apalagi kalau menyangkut soal istrinya kan, ya Mim itu paling paling nggak bisa ya melihat istrinya tuh diapa-apain gitu kan. Nah mungkin lah di situ Yaimin itu emosi, makanya Yaimin tuh ada di video itu yang menyuruh istrinya tuh untuk lari kan, nanti kamu dibunuh gitu kan, karena memang sudah fisik kan, apalagi sampai diludahi. Terus siapanya Yaimin itu, santrinya Yaimin
pijak kakinya dengan alasan nggak sengaja. Astagfirullahalazim, masih aja pakai alasan-alasan klasik ya. Kalau nggak sengaja itu pijaknya mungkin ya kecil aja ya kan. Ini kalau dipijaknya dengan kuat, artinya sengaja. Siap Bang Bordan, terima kasih Bang Bordan. Pokoknya kita kawal terus, jangan sampai pihak si Suhe dapat kesempatan dan dapat celah ini ya untuk ini ya. Ya biar apapun gorengan mereka kita coba patahkan ya, gitu. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah ikut mengawal kasus ini. Siap Bang Bordan. Semoga lancar Bang kegiatannya. Ya tambah banyak akun iya itu yang mengelola itu paling cuman 5 orang aja Kak, akun-akun itu. Jadi ya untuk menggiring netizen lah supaya apa? Supaya netizen di luar sana ikut-ikutan gitu, ikut merasa wah bener nih yang dibilang para buzzer nih kan. Itu. Itu bukan netizen-netizen yang ini teman-teman. Kalau netizen-netizen yang berpikir secara akal sehat, nggak akan berpaling kok dari membela YMM. Mereka lebih baik nggak ikut mengawal kasusnya ya kan, gitu. Karena ini ya banyak akun-akun yang memang diternak, ya pengelolanya cuman beberapa orang saja. Tapi sekali komen itu bisa kemana-mana gitu, bisa memantau aktivitas Yaimim ya kan. Ya mudah-mudahan aja ya di live ataupun di mana-mana Yaimim bisa mengontrol diri ya, karena setiap live-nya sekarang tuh di-record ya dari awal sampai habis. Itu sih. Karena strategi mereka tuh sekarang lebih apa ya teman-teman ya, nggak pakai kekerasan ya, tapi beringas gitu, serigala berbulu domba. Halo Kak Tari-tari. Mm-mm. Waalaikumsalam Kak Tari. Gimana? Udah pulang kerja apa belum? Semoga lancar ya hari ini. Ganti strategi, yang strategi pertama gagal total soalnya. Iya. Karena yang strategi saat ini Kak, ya untuk apa? Untuk membuat netizen itu simpati kepada si S gitu loh. Makanya sekarang pakai mode kalem gitu loh. Setiap ada Yaimim datang ke kandangnya dia pakai mode kalem ya kan. Banyak akun suara loh sekarang menyerang. Iya. Udah kelihatan, kita udah bisa bedakan akun ternak sama bukan ya. Itu aja. Jadi mereka tuh lagi rajin-rajinnya bikin apa ya, menggiring netizen ya untuk ikut-ikutan membenci Yaimim gitu. Iya 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 iya. Biarkan aja habis modalnya ya kan. Karena para buzzer-buzzer itu ya nggak peduli dengan ininya, perkaranya, kasusnya. Yang penting perutnya gitu. Ya bisa dilihat loh teman-teman, akun-akun ternakan atau bukan itu bisa dilihat. Halo Kak Azara. Mm-mm. Makanya harus hati-hati banget ini.
Hmm. Pak Yai masih diperiksa klarifikasi ya. Eh, kapan ya diperiksa? Nah, kalau untuk pemeriksaan nggak tahu ya Kak, diperiksa di mana tuh? Di kantor polisi ya? Kalau untuk laporannya Yai Mim terhadap kasus pembakaran itu sudah diperiksa kemarin. Oh, hari ini ada pemeriksaan ya, jam 2. Mungkin aja. Tadi ada mampir di live-nya Om Sugi ya. Hari ini bukan. Aku lihat advokatnya live tadi. Iya ya. Itu ada pemeriksaan ya. Itu pemeriksaan Yaimim datang atau memang dari laporannya Yaimim yang harus menghadirkan para terlapor gitu. Kemarin Selasa itu katanya ada pemanggilan pihak mereka ya, CS, untuk laporan Yaimim. Laporannya CS kasus pelecehan. Oh, ya itu kemarin ada juga yang bilang kasus pelecehan itu nggak jadi. Ternyata ada lah kasus laporan pelecehan itu ya. Iyalah itu mana mana ngaruh juga, nggak akan masuk juga ya kan kasus pelecehan. Kan videonya kan kita udah lihat sendiri gitu. Bukti video yang dituduhkan pelecehan itu kan kita sudah pernah lihat juga di sosial media. Ada yang tahu nggak yang mana? Mm-mm. Ya biarin aja. Yang penting kita kawal statusnya naik ya, untuk komplotan mereka itu ada yang jadi TSK. Nah, itu udah tenang ya. Netizen udah tenang gitu. Mungkin aku bisa keliling-keliling ke kasus yang lain ya kan. Pelecehan verbal itu nggak bisa dipenjara. Nah, iya. Kan verbal sama yang itu kan. Apa yang ngangkat sarung itu kan. Bentar ya teman-teman. Uh, bunyi nggak? Iya kak, benar 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 benar. Mereka tuh cuman buang-buang waktu aja ngelaporan. Laporan mereka ada berapa sih? 3 ya? 3 atau 2? Kalau nggak salah 2 ya. Kalau Yaimim ini kan pasal berlapis ya kan. Pusing-pusing ya kan. Pokoknya mereka insya Allah lah ya jadi TSK gitu loh. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Kalau enggak kan ya aduh gimana ya. Netizen kecewa lah. Karena udah jelas-jelas gitu. Dan itu udah nggak ada mediasi lagi gitu. Karena Yamim itu udah bener-bener nggak mau lagi damai gitu. Ya aku pengennya sih bulan puasa mereka tuh udah mampir lah di ini ya apa namanya, udah mampir lah di hotel ya, hotel berpintu besi. Nando Romansa. Kau di mana ndak? Kau di mana, di Batam nggak? Ngopi lah ya sini. Inilah. Ada siapa?
Nggak nge-live ya? Nggak nge-live dirimu? Ya Kak Tari, terima kasih ya. Aku paling sebentar lagi juga udah mau turun nih. Mau sholat juga. Oh, event di mana? Sini lah ngopi-ngopi. Morbak, morbek. Aku bentar lagi udahan juga live-nya. Masih masih live dirimu, live DJ ya? Siapa Dila live DJ? Oh iya iya iya. Oke lah Senin. Aman-aman. Iyalah, sebenarnya aku paling udah free juga. Soalnya aku lagi ada kerjaan juga nih. Halo Kak Z. Nah ini aku tadi kena report jadi penontonnya itu nggak naik gitu. Tumben bang sepi banget. Iya sepi karena ini kena report aku di report rame-rame makanya penontonnya ngedrop langsung kan. Ya lah. Iya, apa cerita hari ini udah pusing kepala aku. Pusing kenapa Kak Z? Cerita toh, cerita coba coba. Kenapa? Hmm. Kenapa itu? Kenapa? Ada cerita baru kah? Atau gimana? Ikut pusing dengan giringan-giringan dari para buzzer-buzzer atau seperti apa? Atau ngelihat pusing ngelihat ini? Apa cerita hari ini udah? Iya bang, mungkin nanti aku harus turun dulu baru naik lagi gitu. Paling nanti malam lah. Makin bertambah ternaknya, iya. Ya mau nggak mau mereka harus banyak-banyak ternak supaya apa? Supaya bisa mendominasi kan. Gitu. Jadi mereka tuh udah nggak ada cara lain buat ini ya. Kayak gimana ya? Hmm, gimana caranya untuk membalikan keadaan? Sebenarnya nggak bisa. Kalau netizen digiring pun sebenarnya nggak bisa. Kecuali para buzzer ya yang mendominasi. Saya udah di jalur benar menghadapi NPD dengan pura-pura gila. Iya. Dan memang sebenarnya mungkin kalau IMM itu udahlah nggak usah mm, apa ya nyamperin ke kandangnya si King Kong itu ya. Karena mereka lagi pakai strategi baru Kak Z. Strategi yang mode kalem. Supaya apa? Supaya mencari simpati dari netizen gitu. Sekarang seolah-olah mereka udah dapat dukungan padahal jejak digital nggak bisa dibohongi. Ya, yang kita jadi patokan untuk apa ya? Untuk mengawal kasus ini adalah ya itu ya. Karena
Kita mengawalnya kasus yang sudah bergulir yang kemarin, ya kan? Itu. Nggak ada yang netizen yang mendukung secara organik ya, mendukung si S itu secara organik nggak ada. Mm-mm. Orang gila dihadapi dengan orang gila. Iya, benar benar benar. Akun-akun dari sebelah itu kan ya rata-rata nama akunnya ya kalau nggak mencatut dari Yaimim ya apalagi ya kan. Nggak ada lagi nama yang bisa dipakai kan selain mencat namanya ya kurang lebih hampir-hampir sama kadang kan. Iya, tapi kemarin sayangnya Yaimim itu masuk perangkapnya mereka gitu kan. Mereka kan lagi menyiapkan strategi baru nih ya untuk menggiring netizen ya. Akhirnya Yaimim itu terpancing kan kemarin itu waktu malam-malam memang pemicunya si siapa tuh si Ibu Ros itu diludahi kan. Netizen nggak ngaruh buat peradilan. Tuh lihat nih Mir yang salah tetap salah. Mereka bikin VT tapi kebanyakan yang komentar masih akun-akun ternak mereka juga. Iya, mereka tuh masih mendominasi. Karena apa teman-teman? Buzzer itu yang mengelola misalkan satu orang nih bisa mengelola 1000 akun ya. Satu klik aja itu bisa nyebar ke semua akun-akun yang ada video bersangkutan dengan kasus ini. Tinggal setting aja komentarnya seperti ini, ya kan? Itu satu akun bisa ribuan komentar, teman-teman. Maksudnya satu orang ya. Iya, benar-benar kelihatan komentar template-nya gitu. Jadi kerjaan buzzer itu ya aku tahu karena agensi buzzer juga ada teman-teman ya. Khusus buzzer itu ada. Orang NPD pandai cari simpati. Iya, ya mau nggak mau mereka tuh menghalalkan segala cara karena mereka udah nggak takut lagi dosa, nggak kenal lagi dosa ya, nggak tahu lagi nanti di akhirat. Pokoknya gimana caranya sekarang mereka itu pokoknya merasa nggak salah aja pokoknya di mata netizen. Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Ini belum video lainnya yang dikeluarkan ini. Nanti masih ada banyak loh video-video dari Ibu Ros ya. Oh, selamat sore Om Sugi. Masya Allah, masih mendampingi Yaimim diperiksa penyidik. Ya Om Sugi, sehat selalu. Salam buat Yaimim ya. Ini saya kena report, jadi penontonnya anjlok. Ya, mereka panasan ya. Mereka kan kepengen petantang-petantang. Ya. Iya, iya, iya. Oh iya, tadi si Kak Z ya yang bilang Yaimim hari ini diperiksa ya. Atas laporan si ini ya, si S ya. Mm-mm. Ya semoga aja lancar semuanya jaya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya Yaimim itu nggak kepancing lagi ya. Karena memang kemarin itu yang dilakukan dari pihak S ini udah keterlaluan ya, kayak menuduh Yaimim lempar-lempar gitu kan. Mungkin itulah yang membuat Yaimim itu agak marah, terus istrinya itu diludahin, terus didorong dadanya itu kan. Mungkin itulah yang membuat Yaimim itu mungkin kalau kita lihat ya hilang kontrol ya mungkin ya.
Ya mudah-mudahan kedepannya bisa seperti sebelumnya ya, secara elegan lah menghadapinya. Karena kalau nggak di karena kalau dibiarkan sebenarnya mereka capek sendiri gitu. Yes, itu. Nah ini nggak tahu nih Om Sugi mendampinginya dari sampai kapan nih? Malam mungkin ya. Ya, mudah-mudahan inilah lancar dan laporan atas CBL itu nggak naik ya. Mm-mm. Nyong, oh pantes tadi pagi lihat story Bang Kenzo mengawal Jai bilangnya mau piknik, kirain beneran. Bang, jangan ladenin akun Brilian bang, dia bazar berkedok pendukung. Oh ya? Oh gitu. Nah itulah yang kita bahas kemarin ya teman-teman ya. Banyak pendukung memang munafik ya, yang sosokan menjadi penengah tapi tujuannya untuk menggiring eh, netizen ya, gitu. Terima kasih Kak Azara. Dia sengaja bikin gaduh di Komal dan bahas edukasi NPD. Tadi yang di Komal membahas edukasi NPD itu di mana, Zara? Live-nya siapa ya? Brilian itu temanku bang, dia pendukungnya Emim kok. Oh ya, yang bener yang mana ini? Lo. Yang bener yang mana ini? Ah, ini yang bener yang mana nih sebenarnya? Ah, ada yang ngomong jangan diladenin karena itu buzzer. Yang dimaksud Brilian yang mana ini? Kak Zahra yang mana nih sebenarnya? Atau memang ini serigala berbulu domba atau seperti apa? Oh, iya, kemarin kemarin juga ada gitu yang bilang dia menjadi penengah ya kan, tapi ujung-ujungnya nyerang pribadi Aimim juga gitu. Azara buzzer NPD. Di Komal di Komal itu bahas NPD dengan narasumber Bunda Rina Harun. Nah, di akunnya siapa live-nya itu? Nggak tahu lah ya pokoknya. Suka kalian lah ya. Jangan berantem di sini. Kalian mau dukung dukung silahkan ya kan. Iya iya. Ya. Tadi saya naik ke Komal bahas NPD di akun aku cuman bedet des cuman bedes. Dan alhamdulillah di mata pengamat psikologi ya, spesialis NPD mempunyai Pak Yai tidak terbukti menderita NPD. Nah kalau dari pihak CS gimana?
Apakah dia masih berani mengatakan itu tidak NPD atau seperti apa? Ada nggak jawaban pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber pertanyaan seperti itu? Tidak seperti yang dituduhkan si emak-emak itu. Iya, maksudnya Kak Zara, gimana narasumber spesialis NPD itu melihat si Suhe itu seperti apa gitu? Nggak bahas si S tadi karena pembicara tidak mengetahui si S itu siapa. Ya harusnya dari sosial media tahu lah siapa ya kan. Karena dia kan spesialis NPD harusnya bisa menganalisa kan kalau memang sudah lihat perkembangan di sosial media. Nah, dia kok bisa tahu Yaimim gitu. 1000% NPD tertuju ke Suhara dari pembahasan tadi. Hmm, iya ya. BTW akun Kuman itu apa nggak tidur-tidur ya? Semalam kebangun jam 12 masih pada mereka tuh kan kayak minum obat sehari 3 kali ya. 24 jam live. Coba live-live mereka itu ya yang di pendukung-pendukung sebelah itu. Mereka mereka nggak ada tuh yang ngasih koin ya kan. Berharap berharap dikasih koin tapi nggak ada yang ngasih. Beliau hanya mengamat dari beberapa video yang viral dan menilai secara bulat bahwa Yai tidak mengidap NPD. Nah, kenapa dia nggak melihat video dari Suhara? Kenapa? Harusnya dia melihat dari sisi Suhara juga dong, dari kedua belah pihak gitu. Karena dia kan jadi narasumber kan. Akun pada galau itu. Dia nggak mau absen sedetik waktu ya kan. Karena nanti kalau absen jadi tumbang semua. Jadi hujatan semua isinya. Semua orang berpotensi NPD. Karena dari sisi suara banyak dipotong-potong. Enggak kan ketika melihat video dari pihak si Ibu Ros kan itu videonya kan utuh tuh. Dari cuman hanya beda dari sudut pandang aja gitu. Ya kan? Biar kelihatan rame. Ya karena yang melihat mereka mungkin HP-nya 2 ya kan. Ini aku kena gatal-gatal. Ya bilang aja mungkin si narasumbernya itu tidak berani mengatakan kalau si S itu NPD gitu aja. Kalau dia eh, langsung mengatakan suara itu apa ya ada indikasi NPD juga dia kena serang mungkin bisa jadi ya kan. Mau nggak mau dia ya nggak mengatakan itu. Bagus dong kalau nyetel murotal. Bagus. Nah sekarang kalau misalkan yang dipermasalahkan soal nyetel musik terus suara-suara yang diputar oleh Yaimim yang kalau menurut mereka mengganggu. Nah, parah mana lagi sama yang pihak si S ini memutar musik kencang-kencang gitu kan. Kan ketika kejadian ketika masih rame-rame itu, mereka kan nyetel musik kencang-kencang karaoke segala macam kan. Iya, biasanya kan dangdutan.
Nah, lebih parah mana coba mengganggunya? Ketika Yaimim lagi ngajar sama mahasiswanya, kan itu kedengar banget musiknya kencang sampai dalam rumah kan. Nah, itu kan lebih parah itu. Itulah ya teman-teman ya. Tadi iya 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 iya. Iya. Tadi bahas NPD itu nggak boleh nyebut seseorang yang sedang viral. Kebetulan Bu Rina Harun taunya Pak Yai aja. Oh, kan dua-duanya gua juga viral. Yaimim kan viral juga. Harusnya itu nggak boleh juga ya kan? Nah itu. Yang jadi pertanyaan kenapa dua-duanya viral kok hanya mengomentari si Yaimim aja gitu loh. Itu masalahnya. Ya mungkin narasumber tersebut, aku belum nonton videonya ya. Mungkin mungkin nanti ada rekamannya, saya nonton gimana sih menganalisa. Kalau soal menganalisa juga kita bisa ya. Biar kayak orang bener ya, Bang. Jadi buat contoh kejadian yang nyata. Jadi dibuat contoh buat kejadian ini. Iyalah mungkin eh, hak si narasumber itu sih ya. Ya memang kalau kalau jadi narasumber mungkin yang kedua-duanya nggak perlu disebut ya, gitu. Atau seperti apa? Jangan karena dia masuk komal pendukung Yaimim terus dia condong ke Yaimim gitu kan, nggak asik gitu kan. Narasumber seperti itu nggak asik. Dia sebagai narasumber kalau diundang ke komal-komal siapapun, dia nggak pandang bulu mau itu ada di komal pihak si S ataupun pihak si Yaimim, ya katakan saja gitu loh yang sebenarnya. Maksudnya kalau memang nggak usah menyinggung dua-duanya. Jadi eh, jelaskan saja kayak seperti ciri-cirinya. Nah itu kalau dia masuk di komal pendukung Yaimim terus dia mengomentari soal Yaimim tidak ada NPD, ya itu nggak asik sih narasumber seperti itu ya. Terus yang sebelahnya nggak dibahas juga. Bang izin keluar ya, ada kegiatan. Iya Kak Zahra, silakan. Terima kasih Kak Zahra. Orologis ya Bang, antara beneran nggak tahu sih S itu NPD menggiring statement Pak Yai NPD. Iya, dia kan ngomongin Yai Mim NPD go, NPD go. Iya, ya karena NPD itu nggak merasa dirinya salah, meskipun netizen itu menilai kalau itu salah ya kan. Tapi NPD itu ya ngerasa dirinya nggak bersalah gitu aja. Pokoknya itulah intinya. Ya kita kan udah bisa lihat yang memanipulasi siapa ya kan. Udah kelihatan banget kok dari awal kejadian ini. Udah kelihatan banget manipulasi-manipulasi yang dibuat oleh si Sue.
CS CS banget, yang sangat-sangat sahroni. Wak 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 wak. Nah ini aku nggak tahu nih siapa ini teman-teman ya. Aku nggak tahu ini siapa ya. Tadi mampir juga ke sini nih. Enggak deh, enggak deh. Kondisi lagi gacor, monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor, monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Apa maksudnya? Mbak atau Kak, lokasimu sudah dilacak dan diketahui 2 kali 24 jam. Tidak tidak menghapus video ibuku, ibu jeruk, maka Anda akan berhadapan dengan hukum. Dan dalam jangka waktu singkat, siap Anda menerima surat somasi sekian. Siapa itu? Kondisi lagi gacor, Tadi mampir ke sini juga saudara lelong itu. Akun ini Bang, tolong diingatkan, suruh take down VT, ada suara ibu jeruk siam. Sob, alamat akun Vitia tadi siang sudah saya dapatkan dari kasih intel kejaksaan. Maaf, nyampein pesan akun jeruk siam itu akun dibuka katanya, bukan bodong. Nah itu siapa teman-teman ya? Ini yang kemarin dibahas kayaknya Bang. Ya, aku ketinggalan nih infonya. Akun Vitia itu kenapa Vitia? Vitia itu yang mana? Itu akun Tan Nusantara sama akun si nenek jeruk. Mereka semua sama aja tukang kompor. Satu komplotan ya. Ya itulah ya, mungkin mereka hanya mementingkan perut ya. Ya itulah mungkin ya. Membela yang bayar pokoknya intinya. Udah. Ya namanya TikToker itu atau netizen itu tujuannya itu kan banyak ya kan. Ada yang cuman perut urusannya. Awalnya mendukung ya kan. Habis itu DM ya kan. Biar dapat saweran atau seperti apa ya kan. Ketika nggak ditanggepin ya itulah langsung sakit hati ya kan. Langsung berpindah ke sebelah, nawarin lagi ya kan. Urusan perut lagi. Banyak yang kayak gitu teman-teman ya. Orang-orang nggak ada kerjaan kayak gitu. Gila, boleh on jangan ya Bang. Iya. Bener Bang Nyong. Gila boleh, on jangan. Dan sana langsung diperingatkan sama Om Sugi. Iya ya. Aku lihat itu videonya. Kenapa itu diperingatkan gara-gara itu ya. Katanya ada intel dari kejaksaan atau seperti apa. Ya mereka tuh bisanya cuman intimidasi kayak gitu, nakut-nakutin kadang-kadang. Yang nge-DM aku tuh ada juga teman-teman ya. Ada yang nge-DM. Mencoba untuk apa ya? Menakut-nakuti itu banyak. Duh, saya kok netizen kok ditakut-takutin ya kan. Gue takut-takutin balik dong. Ya enggak? Jangan coba-coba membungkam. Enak aja. Udah bikin rusuh di sosial media mau coba membungkam netizen. Gila aja. Nyatut nama kejaksaan, nah itu harus ditelusuri tuh.
Kalau menurut aku harus ditelusuri kalau udah menyangkut nama-nama instansi itu kan. Bener nggak ada kejaksaan ikut campur soal ini gitu. Ngapain pula kejaksaan ngurusin perkara yang belum jelas kan keputusannya. Apa urusannya gitu. Itu hanya ini aja teman-teman ya. Apa gertakan-gertakan peluru kosong aja itu, omong kosong ya. Oh ya kemarin di Komal mana gitu katanya ngaku intel kejaksaan saudaranya Jeruk ternyata itu bukan aslinya. Mereka tuh penyamar semua teman-teman ya. Mereka dapat 50.000 per live aja udah seneng banget gitu ya. Dibayar 50.000 per live atau 100.000 ada udah seneng banget mereka tuh. Berani berani apa ya memanipulasi semuanya, berani ngejelek-jelekin lawannya. Itulah karena mereka mendukung itu bukan karena perkaranya ya, karena perut aja gitu. Siapa yang bayar dia bela gitu. Cuman jadi apa gitu dan tetangganya bukan saudara anjir lah. Tuan makan senjata. Eh, ya semoga aja kasus ini cepat diproses ya teman-teman ya. Karena laporannya itu kan mungkin lebih dari 20 ya. Ya kan? Ya semoga aja cepat diproses. Karena gimana ya teman-teman ya, kita tahu lah satu laporan aja biasanya bisa berbulan-bulan ya. Ini kan hampir 20-an gitu. Jadi ya semoga dengan kejadian-kejadian seperti ini ya tidak ada netizen yang tergiring gitu loh dengan gorengan-gorengan dari sebelah gitu. Ya mau gimana pun nanti si Yaimim ya biarkanlah beliau gitu kan. Yang penting masih di jalur yang masih aman lah, bukan di dalam jurang gitu aja. Kalau masih berlagak orang gila atau acting-acting orang gila ya biarinkan aja gitu. Yang kita fokusin adalah yang kasusnya masih bergulir ini. Yang paling gacor mulut si Ima itu kayaknya minta dicabein. Gacor banget itu. Dia itu apa ya teman-teman ya? Sosok 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 orang yang paling cerdas gitu ya. Padahal yang mereka yang dia narasikan itu adalah dusta semua gitu. Pembela buta semua. Ya itu aja nanti tunggu aja nanti dia kepleset ya kan dia ngebela-ngebela si Ima kemarin kan soal saya mendukung ya kalau kalau saya jadi Ima saya setuju gitu kalau memang netizen itu IQ-nya jongkok gitu coba dia mengatakan IQ eh, agama Islam mayoritas di Indonesia ini IQ jongkok coba diteruskan lagi gitu kan kalau nggak kena bui dia kan bukan orang lain saya laporkan sendiri ya kan. Gitu. Coba dia bawa-bawa agama lagi kan si Ima itu. Mm-mm. Ya sekarang belum aja kena kepleset mulutnya ya kan. Coba nanti kalau bawa-bawa agama. Ini masalah-masalah sepele sebenarnya kan ngebawa ke sosial media itu kan dari pihak CS gitu. Jangan nyala-nyalahin netizen, ngata-ngatain netizen, nantang-nantangin netizen. Salah dong. Tahu lokasi Ima di Batam nggak Bang? Kalau lokasinya nggak tahu, kalau tempat kerjanya itu atasannya itu teman dekat aku, gitu. Kalau si Ima itu kan bukan di Batam, emang di Batam si Ima itu. Kalau yang di Batam itu temannya si Juminten gitu loh. Iya, kalau yang di Batam itu Juminten teman-teman ya.
Iya, mereka kan tiap malam kan aku live-nya di itu sebelah ya. Mereka ngatain kita gibah, tapi mereka sendiri yang gibah ya kan. Aduh. Oh, akun itu jarang lihat deh, ngintip doang, bikin emosi, aku skip. Aku takut takut terkontrol. Iya bener Nyonya Rupiah ya. Gak usah ditonton kalau ini. Nanti nanti naik darah kita. Ya itu aja isinya kan. Mereka kalau nggak ada Om Sugi masuk ke situ ya, ya ini nggak terkontrol ya. Coba ada Om Sugi masuk ke situ, pada kicap semua. Iya, emang kebanyakan bacot semua. Itu punya akun lain juga apa gitu, aku lupa. Tapi iya, ya kalau rata-rata orang-orang seperti itu banyak akunnya ya teman-teman ya. Banyak akunnya. Nanti akun samarannya itu untuk mantau-mantau live seperti kita ini ya kan. Itu. Oke lah teman-teman, saya mohon undur diri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi karena ini memang aku harus turun dulu karena penontonnya anjlok karena kena PL mungkin ya. Ya, nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Sorry banget, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap like ya, sudah follow-follow, terima kasih ya. Ya, semoga dilancarkan semua lah urusannya, berikan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, padahal pasukan udah masuk semua. Nanti kita lanjut lagi ya Kak. Terima kasih Kak. Karena ini mau sholat juga ini. Terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi. Ya Allah.